Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ba'du. Teman-teman dan saudara yang berbahagia, ada sebuah pesan yang di situ terdapat etos semangat yang begitu spektakuler. Saya katakan seperti itu. Pesan itu berasal dari Nabi kita, baginda Rasulullah, yang diantaranya pesan itu menunjukkan bahwasanya jelas secara logika anak kecil paham bahwasanya ketika seorang meninggal itu terputus semua amalannya, dan konsekuensinya ketika orang sudah meninggal mereka tidak lagi mampu untuk beribadah. Tapi ada sebuah amalan yang dimana ketika orang yang sudah meninggal itu mengamalkannya ketika ia masih hidup, amalan itu akan terus mengalir hingga walaupun orang tersebut telah tiada. Yang hadisnya berbunyi, idza matabnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bih aw waladun sholihun yad'ulah. Hadirin yang berbahagia, yang saya tangkap dalam hadis ini bahwasanya semangat dalam hadis ini adalah semangat kemanusiaan, di mana Rasulullah menggambarkan ketika orang sudah mati itu terputus amalannya, tapi ada amalan yang mau menerobos batas-batas dunia untuk ke akhirat. Jadi disekat ya itu. Ketika ada dunia dan akhirat, kita tersekat. Tapi ada 3 amalan tadi yang mau menerobosnya. Dan semangatnya adalah kemanusiaan. Yang pertama shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah. Bagaimana sedekah jariyah bisa dikategorikan sebagai amalan yang spektakuler tersebut, mampu menerobos batas-batas dunia dan akhirat? Kita lihat manfaatnya. Contohnya misal ketika seorang membangun masjid, lalu orang tersebut meninggal. Sepeninggal orang yang membangun masjid tersebut tetap digunakan untuk kemanfaatan, tetap digunakan untuk musyawarah, tetap digunakan untuk sholat, tetap digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Ketika seorang membangun panti asuhan atau madrasah, sepeninggal orang tersebut akan lahir dari situ seorang doktor, akan lahir dari situ seorang profesor, akan lahir dari situ seorang insinyur, akan lahir pula dari situ seorang pendakwah-pendakwah yang mensiarkan ajaran Islam. Jadi relevan dan logis ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya ada 3 amalan itu, dan salah satunya adalah sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, atau ilmin yang tafa'u bih. Bagaimana kok bisa Rasulullah mengatakan bahwasanya ilmu yang bermanfaat juga adalah amalan yang mau menerobos batasan dunia dan akhirat? Nah, di sini kita perlu telaah. Ketika seseorang mentransfer ilmu atau transfer of knowledge, itu mereka mentransfer pula nilai-nilai. Jadi ketika seseorang mentransfer ilmu, dia mentransfer peradaban, mentransfer kehidupan setelahnya. Ketika seorang guru mentransfer sebuah ilmu, mengajarkan sebuah pembelajaran di kelas misalnya, dan anak itu mengamalkannya, mengetahui lalu mengamalkannya, sepeninggal guru itu anak itu tetap mengamalkannya lalu mengajarkannya lagi, itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Tidak berhenti di situ. Kalau tadi sedekah jariyah mungkin terbatas hanya orang-orang yang condong mempunyai material atau harta. Tapi ketika ilmu yang bermanfaat, tidak ada alasan di sini dan tidak ada batasan. Untuk siapapun mampu mengamalkannya. Seorang pelaut mengajarkan ilmu-ilmunya tentang laut.
seorang petani mengajarkan ilmu-ilmunya tentang tani. Seorang pembengkel mengajarkan ilmu-ilmunya tentang bengkel, dan banyak lagi sebagainya. Di sini peluang-peluang ini perlu kita manfaatkan untuk meraih efisiensi dan optimalisasi. Bahwasanya kita beramal, tapi ketika kita sudah tiada nanti, amalan tersebut tetap transfer, yaitu diantaranya dengan amalan yang baru saja saya jelaskan tadi, dua tadi. Amalan yang mau menerobos batasan dunia dan akhirat. Nah, ilmu yang bermanfaat, ada sebuah patah. Banyak yang mengatakan pepatah, tapi ini sebenarnya sebuah hadis. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Singkat, padat, tak bertele-tele pula. Al ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya, di mana cahaya yang dimaksud adalah cahaya yang menerangi hidup kita. Jadi agama pun harus dengan ilmu. Tanpa ilmu adalah bid'ah. Kan seperti itu. Nah, dengan itu ketika kita transfer ilmu, kita setidaknya menyelamatkan manusia-manusia setelah kita. Kita menyumbang dan mensuplai akal pikiran kita, mensuplai pengetahuan kita untuk generasi setelahnya. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya, awaladun solihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan. Nah, di sini perlu kita perhatikan, seringkali ketimpangan di masyarakat, bahwasanya setiap orang pasti, preman pun pasti ingin mempunyai anak yang soleh. Tapi dalam manajemen pengelolaan anak, manajemen rumah tangga, manajemen mendidik anak, ini yang seringkali fatal. Ingin anaknya pintar belajar Quran, pintar baca Quran, pintar dalam mengkaji Al-Quran, tapi tidak mensekolahkan di tempat yang selaras dengan hal tersebut. Sekolahnya nggak pernah ngajarin baca Quran. Lah bagaimana anak itu akan pintar belajar Quran? Ingin anaknya belajar rajin sholat, mampu mengamalkan zakat dan yang lain-lain tentang keagamaan misalnya, dan kemanfaatan umum, tapi tidak mensekolahkan sesuai di tempat yang mengajarkan demikian. Nah, di sini ada sebuah hadis yang kira-kira dikisahkan di situ, seorang mayit itu terbangun dikatakan di situ, kenapa saya seperti ini? Sebelumnya dia kurang bahagia dalam kubur, dan dikatakan bahwasanya, oh ini anakmu mendoakanmu, Allahumma firli abi, bagaimana kami para malaikat akan menghukummu sedangkan anakmu beristighfar untukmu. Nah, untuk menciptakan anak atau membentuk karakter anak yang seperti itu butuh proses. Ketika orang tua menyekolahkan anaknya untuk belajar Quran, itu orang tua walaupun anaknya tidak usah mengucap, ya Allah transferkan amalan ini pada ayah bunda saya, tidak perlu. Tapi Allah langsung mentransfer itu. Dan kemanfaatan anak itu pasti akan bermanfaat untuk umat. Jadi alasan logis Nabi mengatakan bahwasanya amal itu akan terputus semuanya. Tapi ada 3 yang mau menerobos batasan dunia dan akhirat, yaitu shadaqatin jariyatin, au ilmin yantafa'u bih, aw waladun sholihun yad'ulah. Alasan logisnya konkret. Nah, untuk sedekah jariyah, teman-teman mungkin saudara-saudara sekalian bisa mentransferkan atau melalui lembaga kami Pemuda Muhammadiyah, yang di situ teman-teman di Muhammadiyah ada berkecimpung di Lazismu. Di situ kita membuka dan akan mentransferkan insya Allah sesuai dengan orang-orang yang membutuhkan dan sesuai tupoksinya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Soalnya sering tumpang tindih, yang berhak mendapatkan tidak mendapatkan, yang tidak berhak mendapatkan atau kurang berhak mendapatkan justru mendapatkan. Kira-kira seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari diri saya pribadi dan mohon dimaafkan. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah, dan saya menghimbau mari kita laksanakan bersama. Mungkin sekian. Askurukum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.